Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Strongest Gamer episode yang ketiga. Di episode sebelumnya, Lin Xiang bersama Dong Yan berhasil mengalahkan Chen Li Guo dan resmi mendapatkan sektor bangunan Litecoin yang keempat. Terus di episode kali ini, Lin Xiang dan Dong Yan akan berusaha menyerang sektor pabrik yang letaknya sangat strategis. Dan di sini juga awal mula kemunculan musuh baru yang masih misterius dan tidak bisa diremehkan. Gimana keseruan episode kali ini? Nggak usah basa-basi lagi, ayo pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Lin Xiang dan Dong Yan sudah menentukan target berikutnya, yaitu sebuah bangunan pabrik tua yang letaknya sangat strategis. Para buruh pabrik yang bekerja di sini merupakan orang-orang yang tidak mampu melunasi utang mereka dan terpaksa bekerja di pabrik ini sampai utang mereka lunas. Barjo menyuruh semua buruh pabrik untuk bekerja lebih keras. Kalau enggak, bayarannya akan dikurangi sampai negatif. Bukan utang lunas, malah utang para buruh ini tambah banyak. Lalu dari layar yang ada di tabletnya, ada satu buruh yang indikatornya berwarna merah. Indikator itu menandakan bahwa ada satu buruh yang sudah tidak kuat buat kerja. Rekan buruh lain yang ada di sana tidak ada satupun yang berani untuk membantu dan fokus kepada pekerjaan mereka masing-masing. Fulan sudah tidak sanggup lagi untuk kerja. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Kemudian Barjo menyuruh kedua bawahannya untuk membuang Fulan karena udah nggak guna lagi. Dia langsung menekan tabletnya untuk memberikan hukuman ke Fulan. Sontak Fulan langsung kesetrum dan langsung pingsan tidak sadarkan diri. Sambil membawa Fulan, bawahan Barjo yang bernama Darman mengatakan untuk nggak usah utang kalau nggak bisa bayar. Di ruang lain, Fulan diikat di sebuah rak besi. Dia langsung menendang Fulan dan menyuruhnya bangun. Fulan dipaksa bangun karena si Barjo mau ngomong sesuatu. Lalu Barjo menjelaskan bahwa saldo Fulan sudah minus. Bentar lagi pihak debt collector akan datang untuk menjemputnya. Sontak Fulan langsung memohon-mohon supaya pihak debt collector tidak membawanya. Pabrik di sini jauh lebih baik daripada laboratorium rahasia. Kebetulan Barjo punya kuasa untuk melindungi Fulan dari para debt collector tersebut. Itu pun jika Fulan mau patuh padanya. Sambil berlutut, Fulan siap melakukan apapun untuk Barjo selama dia tidak dibawa ke laboratorium rahasia. Darman pun mengangguk paham maksud dari Barjo. Lalu Barjo memberikan sebuah kontrak ke Fulan untuk ditanda tangani. Kalau kau setuju, tanda tangani kontrak ini, ujar Barjo dengan tegas. Sambil merasa kegirangan bisa lolos dari para debt collector, Fulan langsung menandatangani kontrak itu tanpa pikir panjang. Lalu Fulan keheranan, kenapa tiba-tiba Barjo dan Darman pergi meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata sedikit pun. Saat Barjo dan Darman sudah menjauh, Fulan seperti tersengat sesuatu. Dirinya resmi menjadi seorang lord bawahan Barjo di game perang Overwatch. Sekali lagi, Barjo memperoleh bawahan lord secara gratis. Setelah itu panel berpindah keluar pabrik. Lin Xiang bersama Dong Yan sedang beli kuliner di sekitar area pabrik sambil mengamati keadaan. Sebelum berangkat ke sini, Dong Yan tanya ke Lin Xiang apa untungnya mengambil alih bangunan pabrik tua ini. Alasannya simpel, tempat ini terhubung dengan 5 wilayah yang memiliki bangunan penghasil Litecoin. Saat sedang mengamati pabrik dari dekat, Fulan yang sedang keluar melihat mereka berdua. "Uminyan Ruru-chan!"
teriak Fulan. Sontak Dongyan langsung terkejut. Lin Xiang yang ada di sebelah Dongyan pun heran, si Fulan itu manggil siapa? Fulan ini ternyata fans berat Dongyan. Bahkan dia menyimpan semua video vlog Uminyan Ruru-chan alias Dongyan di file favorit miliknya. Betapa bahagianya Fulan bertemu dengan idolanya. Di sisi Lin Xiang, dia berusaha nahan ketawa. Apa-apaan nama itu? Uminyan Ruru-chan? Kocak benjir, ujar Lin Xiang. Dongyan pun ngambek dan mengomeli Lin Xiang. Kemudian Fulan bertanya ke Dongyan kenapa jalan-jalan di tempat seperti ini. Dongyan pun menerangkan bahwa dirinya sedang jalan-jalan mencari tempat yang seru buat ngevlog. Jarang bertemu dengan idolanya, Fulan langsung minta foto bareng sama Dongyan. Beda sama influencer yang lain, Dongyan ini orangnya nggak sombong dan mau berfoto sama Fulan. Ceklik, mereka pun difoto sama Guli. Kemudian Dongyan tanya apa Fulan bekerja di pabrik ini. Sambil malu-malu, Fulan menjawab iya. Dongyan pun tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dia meminta Fulan untuk jadi guide pada vlog kali ini. Dan dengan senang hati, Fulan akan menjadi guide yang baik untuk Dongyan. Dari jauh, Lin Xiang memberikan jempol ke Dongyan karena berhasil membujuk Fulan untuk memberikan guide tentang pabrik ini. Lin Xiang dan Dongyan pun mulai berpisah. Di dalam area pabrik, Fulan menjelaskan bahwa dirinya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Bosnya yang bernama Barjo merupakan pemilik dari 5 pabrik yang ada di kawasan ini. Meskipun bayaran di sini sangat tinggi, tapi beban kerjanya sangat-sangat berat. Lalu perhatian Dongyan teralihkan sama satu bangunan pabrik yang terlihat jauh lebih modern dari bangunan-bangunan pabrik yang lain. Bangunan apa tuh? Kelihatannya baru dibangun, tanya Dongyan. Fulan bilang ke Dongyan supaya jangan ngomong keras-keras. Soalnya itu adalah bangunan kantor milik bosnya. Kalau sampai ketahuan, tur pabrik ini bisa berakhir. Fulan, ujar Darman yang udah sangat emosi. Sontak Fulan langsung kaget, kok tiba-tiba Darman udah ada di belakangnya. Dan bawak. Fulan pun langsung dihempaskan sangat jauh sama Darman. Di sini Darman cukup emosi, soalnya Fulan malah santai-santai di luar. Hal ini melanggar kontrak yang sudah ditandatangani dan Fulan akan mendapatkan hukuman. Darman juga ngamuk ke Dongyan apa yang dilakukan Dongyan di pabrik ini. Lalu Fulan menjelaskan jika gadis itu adalah streamer terkenal yang bernama Uminyan Ruru-chan. Mengetahui fakta bahwa Dongyan itu seorang streamer, Darman langsung mengajaknya collab. Saat hendak mau menyentuh Dongyan, Lin Xiang datang menghentikan Darman. Jangan asal sentuh wanita sembarangan, itu pelanggaran moral, tegas Lin Xiang. Dia langsung menggandeng Dongyan keluar dari area pabrik. Diperlakukan seperti ini membuat Darman emosi. Dia menyuruh mereka berdua untuk berhenti. Tentu saja Lin Xiang menyadari jika Darman ingin menyerang. Dan dawas, Darman pun langsung menerima tendangan keras dari Lin Xiang tepat di wajahnya. Mereka berdua langsung terkejut karena alarm keamanan pabrik berbunyi. Dengan cepat mereka berdua langsung melarikan diri dari kawasan pabrik tersebut. Tanpa Lin Xiang dan Dongyan sadari, Barjo selaku bos dan direktur pabrik sudah menandai mereka berdua. Kembali ke sisi Lin Xiang, Dongyan gak nyangka kalau Lin Xiang ternyata jago baku hantam. Lin Xiang sendiri sebenarnya juga heran. Padahal semasa sekolah dulu, dia kagak pernah ikut ekskul seni bela diri. Tapi tubuhnya secara refleks bisa berantem. Mungkin itulah yang dinamakan bakat alami. Kembali ke tujuan, Dongyan menyuruh Guli buat buka map.
Dilihat dari map yang berhasil Guli scan, terdapat beberapa jalan yang bisa digunakan oleh mereka berdua untuk masuk ke dalam area pabrik. Ada 2 rute masuk di wilayah utara pabrik. Selain itu ada 3 rute lain di wilayah selatan. Dongyan juga sudah memastikan bahwa semua buruh pabrik bekerja untuk satu bos. Itu artinya mereka hanya perlu mengalahkan satu lord untuk mengambil 5 bangunan Litecoin sekaligus. Meskipun secara teori seperti itu, masih ada satu hal yang janggal bagi Lin Xiang. Daripada memikirkan sesuatu yang tidak jelas seperti itu, Dongyan mengajak Lin Xiang untuk menyusun rencana. Lin Xiang tidak mau menyerang tempat ini dengan gegabah. Dia akan menunggu sampai lusa, hingga mempunyai cukup Litecoin untuk persiapan. Dari pertempuran sebelumnya, Lin Xiang sudah belajar betapa pentingnya manajemen Litecoin ketika login ke dalam perang Overbreed. Tak terasa, lusa pun tiba. Lin Xiang merencanakan penyerangan pada malam hari karena ini merupakan jam tidur. Lalu dia mengabari Dongyan bahwa sudah di posisi. Dongyan juga sama. Dirinya sudah ada di posisi yang ditentukan dan siap melakukan serangan. Nggak pakai lama, mereka berdua langsung login ke dunia sistem perang Overbreed. Barjo selaku lord yang ada di tempat tersebut langsung menerima notifikasi bahwa ada yang menyerang. "Bangsat, siapa yang menyerang wilayahku tengah malam gini?" teriaknya sambil manggil Darman. Lalu Barjo menyuruh Darman untuk menggunakan 3 buruh pabrik yang sudah melakukan kontrak dengannya. Sontak Darman langsung mempersiapkan semuanya sendirian. Kembali ke sisi Dongyan, dirinya sudah belajar banyak dari pertempuran sebelumnya. Semua hero itu OP tergantung pilotnya. Karena dia cukup percaya diri pakai hero marksman, maka support item yang dia gunakan harus bisa mendukung role-nya. Kali ini, Dongyan tidak akan salah pilih support item seperti waktu melawan Chen Li Guo kemarin. Lin Xiang juga mengingatkan Dongyan jika medan pertempuran kali ini malam hari. Jadi gunakan skill kamuflase atau konsil dengan maksimal. Perang Overbreed kali ini, Dongyanlah kuncinya. Singkat cerita, mereka berdua pun login ke dalam medan pertempuran. Pada perang kali ini, Lin Xiang menggunakan hero yang berbeda dari sebelumnya. Hero yang digunakan Lin Xiang adalah Bone Collector, hero role marksman level 1 dengan kemampuan agility yang cukup kuat. Berikut stat dari hero Bone Collector. Selain memiliki attack yang tinggi, hero ini memiliki 2 skill aktif dan 1 skill pasif. Untuk memaksimalkan kit dari hero ini, Lin Xiang harus mengumpulkan amunisi tulang terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul kelinci pemanah yang hendak menyerangnya. Namun karena sudah paham dengan mekanik hero yang Dongyan gunakan, Lin Xiang bisa dengan mudah menghindarinya. Mak jelep, dia langsung membalas serangan dengan skill Flying Bone Darts. Pantas saja Dongyan hobi banget pakai hero marksman. Selain mekanik hero-nya gampang, damage-nya juga sakit. Saat ini amunisi tulang yang dimiliki Lin Xiang cuma 2. Sebisa mungkin di early game seperti ini dia harus hemat. Untungnya Lin Xiang menggunakan support item yang efeknya bisa menggandakan jumlah amunisi tulangnya 2 kali lipat. Meskipun untuk mendapatkan efek ini dia butuh 1 Litecoin, namun dengan efek ini harga segitu cukup sepadan. Tak lama kemudian puluhan anak panah ditembakkan ke arahnya. Keseringan menggunakan assassin, dia merasakan perbedaan kecepatan yang cukup signifikan. Dengan keahliannya, Lin Xiang mampu menangkis semua serangan anak panah itu dengan skill Flying Bone Dart. Tiba-tiba Lin Xiang dikejutkan dengan kemunculan 2 lord sekaligus. Hah? Bukankah tempat ini hanya memiliki 1 orang lord? Apa informasi Guli salah? Batin Lin Xiang yang dikejutkan dengan kemunculan 2 orang lord yang tidak terduga ini. Di sisi Dongyan, dirinya mengalahkan 1 pasukan spirit musuh dengan skill Shadow Flash Arrow. Dan dawas,
Dongyan pun langsung menoleh ke arah belakang sambil emosi. Ada seorang lord yang memanggilnya Ruru-chan. Lord ini tidak lain dan tidak bukan adalah Fulan, buruh pabrik yang tadi ngefans sama Dongyan. "Shaman, siapa kau ini? Apa kau lord di wilayah ini?" tanya Dongyan memastikan. "Jangan mengalihkan topik. Apa kau lupa denganku?" balas Fulan sambil mengaktifkan skill Heretic Constraint. Sontak muncul tali bercahaya biru yang mengikat kedua tangan Dongyan. Lalu Fulan mengingatkan Dongyan tentang dirinya dan bilang bahwa Ruru-chan mode gaming jauh lebih menggoda ketimbang aslinya. Dongyan berusaha menghentikan dan menyadarkan Fulan bahwa Fulan bukanlah orang bejat seperti ini. Diceramai begitu justru membuat Fulan semakin emosi. Saat ini dirinya sangat kuat, jadi tidak akan ada orang lain yang bisa memberinya perintah termasuk si Barjo. Fulan juga menegaskan bahwa Ruru-chan tidak akan bisa memahami dirinya. Soalnya Ruru-chan tidak pernah berada di posisinya. Di sisi Dongyan, dia melompat ke belakang, lalu menembakkan skill Shadow Flash Arrow ke arah Fulan. Wush! Serangan Dongyan hanya nyerempet dan cuma mengakibatkan damage yang sedikit kepada Fulan. Sekarang Dongyan harus sembunyi dulu dari Fulan. Begitu cooldown skill konsilnya habis, Dongyan akan kembali menyerang. Di sisi Fulan, dirinya mengaktifkan skill Barbarian Healing Totem hingga membuat Dongyan terkejut. HP Fulan langsung full kembali. Dongyan baru sadar kalau faksi hero Fulan itu Barbarian, sedangkan pasukan yang dia kalahkan tadi merupakan pasukan faksi Spirit. Dia langsung menyadari sesuatu dan membuatnya sangat marah. Nggak pakai lama, dia langsung mengabari Lin Xiang bahwa Lord asli di wilayah ini menggunakan trik murahan yang disebut Exiled Lord, dan dia sudah berhadapan dengan salah satu dari mereka. "Exiled Lord itu apa?" tanya Lin Xiang. Soalnya dia sendiri juga sedang menghadapi dua hero di pihak lawan. Exiled Lord itu adalah player yang tidak memiliki wilayah. Mereka hanyalah alat yang akan dibuang oleh bos mereka setelah menyelesaikan misi. Dongyan menjelaskan apa itu Exiled Lord sambil melawan Fulan. Dan alasan Dongyan mengetahui apa itu Exiled Lord adalah karena dia dulunya juga pernah menjadi seorang Exiled Lord. Atau gampangnya, Dongyan ini adalah mantan Exiled Lord. Pada dasarnya, Exiled Lord ini adalah player pemula yang hanya memiliki satu kesempatan antara menang atau mokat. Dalam sistem perang Overbreed hanya ada satu pemenang. Setelah para Exiled Lord ini mengalahkan musuh bos mereka, mereka akan segera disingkirkan supaya bos atau Lord yang asli menang. Kemudian Dongyan terus membujuk Fulan untuk berhenti karena pada akhirnya Fulan juga akan disingkirkan di perang ini. Namun Fulan sudah tidak peduli lagi. Daripada dibawa ke laboratorium rahasia dan tersiksa, lebih baik mokat sekalian aja di sini. Ditambah lagi lawannya kali ini adalah streamer favoritnya. Hal ini membuat Fulan semakin bergairah. Dongyan terus mengingatkan Fulan kalau hal ini hanya akan merugikannya. Tapi percuma, Fulan sudah tidak punya harapan lagi. Jadi dia memilih menjadi liar di kesempatan terakhirnya ini. Dongyan masih berusaha menasihati Fulan bahwa semua orang di dunia ini berjuang sangat keras untuk bisa bertahan hidup. Akan tetapi Fulan sudah tidak bisa dinasihati. Ceramah no jutsu udah nggak mempan padanya. Fulan pun berniat mengaktifkan support item yang ia beli dari Barjo dengan menggunakan semua hartanya. Barbarian Giant Heart pun dia aktifkan. Sontak Fulan langsung masuk ke mode barbar. Selama masuk ke mode ini, pertahanan dan kekuatan serangan Fulan meningkat drastis. Nggak tinggal diam, Dongyan langsung menghujani Fulan dengan skill ultimate Arrow Shower Absolute. Namun percuma saja, skill ulti Dongyan tidak memberikan damage yang cukup ke Fulan. Fulan dengan full powernya
bersiap menghantam Dongyan. Dan dawas, Dongyan langsung terhempas sangat jauh hingga membentur bebatuan. Sial, serangannya kuat banget. HP ku langsung tinggal 5% baterainya. Di posisinya sekarang, Dongyan tidak bisa menyembunyikan kartu asnya lagi. Jadi sisanya akan ia serahkan ke Lin Xiang. Support item siaga balista pun Dongyan aktifkan. Kemudian muncul balista besar di depannya. Meskipun pertahanan Fulan kuat, tetap tidak akan bisa menahan serangan ini. Karena kau tidak mau berhenti, jadi jangan salahkan aku jika kau mokat, ujar Dongyan. Healing Persing Arrow pun Dongyan lesatkan. Mak jelep. Serangan tersebut langsung menembus tubuh Fulan. Fulan langsung kembali ke wujud normal dan mulai terlockout dari game. Sejujurnya, Fulan benar-benar puas bisa bertarung melawan idolanya sekuat tenaga seperti ini. Dan dia bersyukur Ruru-chan berhasil menang. Dongyan yang mendengar kata-kata terakhir dari Fulan cukup terkejut. Dengan penuh amarah, Dongyan meminta Lin Xiang untuk benar-benar menghancurkan Lord asli di wilayah ini sampai berkeping-keping. Berpindah ke tempat Lin Xiang, dirinya sudah berhasil mengalahkan 2 Exiled Lord di pihak musuh. Sambil memungut 2 amunisi tulang, Lin Xiang mengiyakan permintaan Dongyan untuk menghancurkan Lord yang ada di wilayah ini sampai berkeping-keping. Sambil berjalan mengambil amunisi tulang, tiba-tiba Lin Xiang menyadari kalau ada tanaman aneh di sana. Tanaman tersebut melahap Exiled Lord yang sudah Lin Xiang kalahkan. Tanaman ini benar-benar aneh dan sangat mencurigakan. Tanaman apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul? Batin Lin Xiang yang masih keheranan. Kau tidak sadar ya? Dasar goblok, ujar Barjo. Ternyata tanaman merambat ini adalah hero-nya Barjo. Kau pasti Lord yang asli. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Lin Xiang. Sekarang Barjo belum bisa meladeni Lin Xiang. Dia masih memangsa Exiled Lord bawahannya. Dan Barjo sangat membenci kalau ada orang yang mengganggu makan malamnya. Sambil tetap waspada sama Barjo, Lin Xiang tetap berusaha memungut amunisi tulangnya. Barjo tidak membiarkan hal itu dan menyerang Lin Xiang dengan akarnya. Tentu saja Lin Xiang melawan balik dengan skill Flying Bone Dart. Akan tetapi serangan Lin Xiang sama sekali tidak memberikan damage ke lawan. Ditambah lagi, Lin Xiang nggak tahu hero apa yang digunakan sama Barjo. Jika dia tidak segera melakukan sesuatu, mungkin saja Barjo akan mengaktifkan efek khusus yang lebih merepotkan. Jadi daripada diam, Lin Xiang menyerang tepat ke arah kuncup bunga. Sontak Barjo pun langsung ngamuk karena waktu makannya diganggu. Barjo langsung mengaktifkan kemampuannya. Dia berhasil berevolusi menjadi manusia tanaman yang terlihat cukup kuat. Bahkan dia cukup pede untuk mengaku sebagai pria paling tampan di dunia dengan wujudnya ini. Lin Xiang pun langsung merinding melihatnya. Terlepas dari penampilannya yang menjijikkan, Barjo sangatlah kuat. Dan dawas, dia menghantam Lin Xiang hingga membuat Lin Xiang terhempas lumayan jauh. Lin Xiang pun bertanya ke Dongyan, hero apa yang digunakan sama Barjo. Barjo ternyata adalah Lord yang menggunakan hero level 2 Flower Vampire. Meskipun Lin Xiang sudah tahu, tapi menghadapi Lord level 2 itu membutuhkan usaha ekstra. Apalagi Lin Xiang masih belum mengetahui skill dan kelemahan dari Barjo. Mak dawas. Dengan refleksnya yang bagus, Lin Xiang berhasil menghindari serangan Barjo. Lalu dia membalas Barjo dengan skill Flying Bone Dart. Namun dengan skill bertahan Flowering Fan Wall, serangan Lin Xiang tidak ada artinya. Seriusan kau ingin merebut wilayahku dengan kemampuan payahmu ini? Ujar Barjo dengan penuh kesombongan. Kemudian dirinya menembakkan skill Rose Bullet ke arah Lin Xiang.
Serangan ini cukup cepat hingga Lin Xiang tidak bisa menghindar. Tapi anehnya, Lin Xiang tidak menerima damage sama sekali. Dan tanpa disadari, Barjo sudah ada di belakang Lin Xiang. Sangsing. Barjo tidak menduga jika bocah yang ia lawan ini lumayan kuat. "Woi bocah, apa kau belum sadar juga jika sudah sekarat?" ujar Barjo. Lin Xiang langsung melihat indikator HP-nya. Dan benar saja, HP-nya turun 1 poin secara terus-menerus. Sial, jadi dia punya efek serangan yang mirip hemorrhage, batinnya. Melihat ekspresi orang yang akan kalah seperti inilah kesukaan Barjo. Dan saat Barjo hendak menyerang, Lin Xiang menghindar lewat kolongnya. Kemudian dengan cepat melemparkan flying bone dart bertubi-tubi ke arah Barjo dari belakang. Lin Xiang harus cepat-cepat mengalahkan Barjo. Kalau berlama-lama, HP-nya akan habis duluan. Selain itu, amunisi tulang miliknya hanya ada 18. Di area tersebut masih ada 20-30 amunisi tulang yang masih berserakan. Jadi Lin Xiang meminta Dongyan untuk membantunya. Dongyan hanya perlu mengelur waktu sekitar 5 menit. Tapi Dongyan tidak yakin bisa melakukannya dengan sisa HP-nya sekarang. "Mana semangat amarahmu tadi? Jangan manja," ngomel Lin Xiang. Dongyan pun bangkit dan mempertaruhkan hidupnya di tangan Lin Xiang. Intinya Dongyan minta ke Lin Xiang jangan sampai membiarkannya mokat di tempat ini. Dan sudah pasti Lin Xiang tidak akan membiarkan partner berharganya mokat di sini. Pertempuran terus berlanjut. Lin Xiang terus menghujani Barjo dengan skill flying bone dart. "Sampai kapan kau mau melempar dart ke arahku?" teriak Barjo dengan kesal. Dirinya mulai melesat ke arah Lin Xiang hendak melancarkan serangan pukulan kuat. Belum sempat melayangkan pukulan, Barjo merasakan adanya serangan dari arah lain. Wush! Untungnya Barjo bisa menghindari serangan anak panah Dongyan tepat waktu. "Lin Xiang, cepatlah!" teriak Dongyan. Diserang dari belakang membuat Barjo semakin kesal. Karena baru muncul sekarang, Barjo pun menduga jika Dongyan merupakan kartu traf mereka. Dongyan mengiyakannya. Dia sangat membenci cara Barjo karena menggunakan Exalted Lord. Diam-diam, Lin Xiang terus mengumpulkan amunisi tulangnya. Di sisi Barjo, dia semakin dibuat emosi. Namun tepat di depan mata Barjo, Dongyan mengaktifkan skill konsil. Dan dawas! Hantaman Barjo berhasil Dongyan hindari. Mengetahui kalau Dongyan tahu tentang Exalted Lord, membuat Barjo tidak boleh main-main lagi. Dia pun mengaktifkan skill ultimate Blood Vengeance. Tanaman bunganya pun mekar dan mengakibatkan damage area yang sangat luas. Dongyan berusaha mati-matian menghindarinya. Dan dawas! Dongyan udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Barjo pun sadar kalau Dongyan bukanlah kartu traf, melainkan hanya sekedar pengalian isu. Perhatiannya pun langsung pindah ke arah Lin Xiang yang sedang mengumpulkan amunisi tulang. Tidak membiarkan Lin Xiang bebas, Barjo menyerang dengan akar tanaman miliknya. "Tahan dia sebentar lagi, aku masih butuh waktu," teriak Lin Xiang. "Cepatlah, dan tulang-tulang itu mau buat apa sih?" tanya Dongyan. Sementara itu, Barjo udah bosan sama pengalian isu yang Dongyan lakukan. Lalu Dongyan lanjut mengeluarkan skill ultimate Arrow Shower Absolute. Tapi Barjo ini cepat, jadi dia bisa menghindar dengan sangat mudah. Bahkan Barjo melesat hingga ke depan muka Dongyan. Sontak Dongyan pun langsung panik. Untungnya Lin Xiang sudah selesai mengambil amunisi tulangnya. "Selesai sudah, well played Dongyan," ujar Lin Xiang. Barjo langsung menoleh ke arah Lin Xiang. Dia langsung mengaktifkan skill bertahan Flower Vine Wall untuk menahan serangan Lin Xiang.
Namun di sini Lin Xiang menggunakan serangan Ultimate All Out. Ditambah lagi Lin Xiang menggunakan support teknik yang efeknya bisa menggandakan jumlah amunisi tulangnya. 100 bondat pun mengarah ke Barjo. Serangan ini mampu mengikis pertahanan Barjo pelan tapi pasti. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ujar Barjo yang kebingungan. Tak lama kemudian serangan All Out Lin Xiang berhasil menembus pertahanannya. Dan jelep, serangan Lin Xiang memberikan 10 damage per amunisi tulang. Jelep. HP Barjo pun habis. Dan dewar. Barjo pun kalah telak dari Lin Xiang. Andai serangan ini gagal, bisa dipastikan kalau Lin Xiang lah yang akan kalah. Setelah menerima serangan tersebut, Barjo pun langsung terlockout. Dirinya tidak menyangka akan kalah melawan Lord level 1. Dengan ini, Lin Xiang pun memenangkan pertempuran dan secara resmi menjadi penguasa di sektor ini. Saking senangnya, Dong Yan pun langsung memeluk Lin Xiang dari belakang. Di sisi lain pabrik, Barjo sedang berjalan keluar pabrik sama bawahannya. Dia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan player level 1 yang cukup kuat. Lalu Herman menyarankan Barjo untuk membawa lebih banyak pekerja lagi. Tapi Barjo tidak bisa melakukannya. Kalau dirinya mengirim pekerja terlalu sering, yang ada dirinya akan kehabisan orang untuk kerja di pabrik. Untungnya beberapa sektor bangunan di area pabrik itu masih menjadi miliknya. Dan tiba-tiba muncul kelompok misterius yang beranggotakan 3 orang. Mengalahkan Lord level 1 aja kagak becus, mau gabung dengan kami, ujar pria misterius ini. Lalu Barjo berusaha menjelaskan bahwa player yang dia lawan tidak seremeh itu. Dan sring. Rekan cewek dari kelompok misterius ini langsung menghabisi Barjo dan Herman tanpa ragu. Darman yang melihat hal itu cuma bisa teriak ketakutan. Cewek misterius ini menyuruh Darman untuk diam kalau nggak mau nyusul si Barjo. Dan karena penguasa sektor sudah mokat, maka area kekuasaannya menjadi kosong. Pria topeng gagak pun tidak menyanyiakannya. Sisa sektor bangunan di area pabrik menjadi milik kelompok misterius tersebut. Singkat cerita, panel berpindah ke Hotel The Class. Lin Xiang dan Dong Yan sedang membahas tentang apa itu Exalted Lord. Sebelum menjelaskan, Dong Yan bertanya ke Lin Xiang apakah benar-benar ingin tahu tentang hal itu. Soalnya tidak ada hal baik tentang Exalted Lord. Lin Xiang benar-benar ingin tahu tentang hal tersebut. Informasi ini mungkin akan sangat berguna di masa depan nanti. Dong Yan mulai bercerita jauh sebelum menjadi seorang Exalted Lord, yaitu ketika dia masih kuliah dan bercita-cita menjadi seorang travel vlogger. Dirinya sudah melakukan interview di banyak perusahaan agensi. Setelah mencoba dan gagal puluhan kali, akhirnya ada satu perusahaan agensi yang mau merekrut dirinya. Mulai dari sana, Dong Yan mulai menjadi streamer dan jumlah fansnya meningkat dengan pesat. Bedanya dengan streamer lain, Dong Yan mengedit videonya sendiri dengan deadline yang sangat padat. Terus dia juga mendapat momen untuk dikenalkan dengan seorang bos dari perusahaan besar yang lain. Namun ternyata hal itu hanyalah kedok karena manajernya berniat menjual Dong Yan ke bos tersebut. Kesepakatan seperti itu tidak bisa Dong Yan terima. Sejak saat itu, karir Dong Yan sebagai travel vlogger mulai turun. Di perusahaan, dia juga disingkirkan sama pihak manajer dan rekan-rekannya. Pihak manajer juga menuntut Dong Yan untuk membayar kompensasi yang sangat besar dengan alasan pelanggaran kontrak. Kemudian direktur perusahaan memberitahu dirinya tentang perang overbreed dan bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari sana supaya bisa menghindari petugas penagih utang alias para debt collector.
Nyatanya Dongyan hanya dijadikan Exalted Lord dan dibuang ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Meskipun saat-saat itu cukup berat, dia beruntung masih punya guli. Lin Xiang pun akhirnya paham alasan Dongyan begitu membenci orang yang menggunakan Exalted Lord. Di sisi Dongyan, dia merasa jadi cewek bodoh. Andaikan dia tidak menolak kesepakatan dengan bos besar itu, mungkin hidupnya tidak akan menjadi seperti sekarang. Lin Xiang pun menegaskan kalau pilihan Dongyan itu sudah tepat. Justru hidup Dongyan akan semakin hancur jika setuju dengan kesepakatan tersebut. Dongyan pun mulai merasa suka sama Lin Xiang. Dan sebelum baper, Dongyan menghentikan obrolan tentang Exalted Lord. Sekarang kembali ke urusan bisnis. Sebelum itu, Lin Xiang mau tanya di mana Dongyan menemukan guli. Jujur saja, dia juga mau satu drone asisten seperti guli. Tapi itu masih rahasia. Bagaimana cara Dongyan bisa mendapatkan guli akan dibahas di episode mendatang. Dasar pelit, ujar Lin Xiang. Mengingat kemajuan pesat mereka, lawan yang akan mereka hadapi ke depannya akan sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Untuk mengatasi hal itu, apa yang akan Lin Xiang lakukan? Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah menambah sekutu. Terlalu berbahaya bertarung sendirian atau berdua doang. Mereka berdua sangat dirugikan ketika menghadapi banyak musuh sekaligus seperti sebelumnya. Terus mau ngajakin siapa buat gabung sama kita? Tanya Dongyan. Lin Xiang cuma kepikiran satu orang. Setelah itu Lin Xiang keluar untuk nyari sinyal. Dia sedang menghubungi sahabat lamanya yaitu Chen Li Guo. Panggilan masuk pun sampai ke HP Chen Li. Tumben sekali kau menelponku. Mau pinjam duit kah? Sapa Chen Li. Hei, begitukah sikapmu dengan sahabat lamamu ini? Aku hanya mencoba menelpon nomor lamamu dan gak disangka masih nyambung. Terang Lin Xiang basa-basi. Jangan samakan aku dengan dirimu yang menghilang lama terus menghubungiku pas butuh doang. Balas Chen Li. Sudahlah, sekarang kau ada di mana? Ada hal penting yang mau kubicarakan. Sherlock tak parani, ujar Lin Xiang. Chen Li Guo pun mengirim lokasinya ke Lin Xiang. Singkat cerita, panel berpindah ke perusahaan keluarga Chen. Lin Xiang bersama Dongyan sampai juga di kantornya Chen Li Guo. Gede juga kantornya, anak sultan emang beda, batin Lin Xiang. Gak pakai lama, mereka langsung naik lift ke lantai paling atas. Kita kesini mau ketemu siapa? Tanya Dongyan. Lin Xiang tidak menjawabnya karena Dongyan juga akan langsung tahu begitu bertemu dengan orang itu. Tak lama kemudian, mereka sampai juga di depan pintu kantornya Chen Li. Halo sobatku, lama nggak ketemu, sapa Lin Xiang. Chen Li tidak mau berbasa-basi karena cukup sibuk. Dia tanya ke Lin Xiang, kenapa tiba-tiba mencarinya. Di sisi Dongyan, dia baru sadar kalau orang yang di depannya ini adalah Chen Li Guo, lordnya mereka berdua lawan di episode sebelumnya. Lin Xiang tahu kalau Chen Li itu orangnya sibuk. Tanpa basa-basi, Lin Xiang mengajak Chen Li beraliansi dengannya. Dengan bantuan guli milik Dongyan, mereka bisa resmi beraliansi. Lalu Chen Li meminta Lin Xiang menjelaskan lebih rinci. Intinya Lin Xiang ingin bertarung bersama Chen Li seperti dulu. Dengan kebijaksanaan Chen Li dan kemampuan Lin Xiang, mereka akan menjadi tim yang kuat. Namun Chen Li justru menertawakannya. Dia heran kenapa Lin Xiang masih saja terjebak dengan masa lalu. Seharusnya Lin Xiang sadar jika Chen Li Guo mampu memenangkan peperangan kemarin. Selain itu dia punya keluarga yang selalu mendukungnya. Tidak ada untungnya beraliansi dengan Lin Xiang sekarang. Sahabat masa gitu? Lin Xiang itu bersungguh-sungguh. Kenapa kau malah arogan sekali? Bentak Dongyan. Bagaimana menurutmu?
Tanya Lin Xiang ke Chen Li sambil menghentikan Dong Yan. Mengingat persahabatan mereka, Chen Li akan membantu Lin Xiang asalkan si Dong Yan ini disingkirkan. Kekalahannya dari Lin Xiang kemarin gara-gara Dong Yan ikut campur. Kemudian Lin Xiang berjalan mendekat ke arah Chen Li. "Dia temanku, di mana temanmu?" bisik Lin Xiang. Chen Li pun kena skakmat karena dari dulu nggak punya teman selain Lin Xiang. Dong Yan yang melihat mereka berdua cuman bisa kebingungan. Setelah itu, Chen Li memperbaiki sikapnya dan minta maaf ke Dong Yan karena masih kebawa emosi gara-gara pertempuran sebelumnya. Pertempuran kemarin cukup hebat. Chen Li nggak nyangka jika Lin Xiang tidak menahan diri seperti yang sudah-sudah. Singkat cerita, mereka bertiga mulai duduk dan berdiskusi dengan kepala dingin. Jujur saja, Chen Li tidak bisa bergabung dengan Lin Xiang karena alasan keluarga. Pihak keluarga Chen tidak akan pernah menyetujui aliansi ini. Akan tetapi, selama tidak memberikan dampak kepada masa depan keluarga Chen Li bisa memberikan bantuan kepada Lin Xiang dan Dong Yan. Kemudian Lin Xiang tanya, kenapa keluarga yang sudah besar seperti keluarga Chen melakukan ekspansi secara tiba-tiba? Alasannya, setelah perang Overbreed dimulai, semua aset keluarga Chen jadi tidak berharga. Keluarga mereka cuma beruntung karena memiliki lebih banyak need coin dari yang lain. Jika keluarga Chen tidak berkembang, maka seluruh properti yang mereka miliki akan diambil oleh Lord yang menyerang mereka. Dan akhirnya, semua perusahaan yang didirikan oleh leluhurnya Chen Li juga akan ikut diambil. Di dalam perang Overbreed tidak ada orang yang benar-benar kaya dan benar-benar miskin. Semua diputuskan dengan kekuatanmu sendiri. Chen Li setuju dengan hal tersebut. Para player ingin bekerja sama dengan perusahaan besar. Beberapa di antaranya ada yang hanya mencari tempat perlindungan dan ada yang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari bawahan Chen Li. Bawahannya melapor bahwa tamu penting Chen Li sudah tiba. Mengetahui kalau Chen Li punya tamu penting, Lin Xiang pun izin pamit. Jika Lin Xiang butuh bantuan, dia akan segera menghubungi Chen Li. Setelah itu mereka berdua keluar dari ruangannya Chen Li. Saat lift mulai terbuka, ternyata tamu yang datang adalah 3 orang dari kelompok misterius yang sudah menghabisi Barjo sebelumnya. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Siapakah sebenarnya mereka ini dan apa tujuan mereka bertemu dengan Chen Li Guo? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Terus jangan lupa juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.